Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sahabat semua, ayah bunda semua, ya selamat datang di webinar kita malam hari ini. Rutin setiap Selasa, ya. Pada malam ini, insya Allah kita akan bahas tema tentang seni menerima dan memaafkan pasangan, ya. Oke, kita akan mulai saja ya. Sebelumnya mungkin kasih tahu saya boleh ya di chat di sini teman-teman udah menikah atau belum ya. Kalau yang sudah menikah sudah berapa tahun pernikahannya ya, boleh sharing ya di chat. Yang masih jomblo nggak apa-apa ya, lapor aja ya, yang penting ngasih tahu ya saya jomblo gitu. Jadi agar saya tahu ya berapa banyak yang masih jomblo ya dan berapa orang yang sudah menikah ya. Belum. Kebanyakan jomblo ya. Jadi webinar Selasa malam ini tuh sangat jarang sekali yang saya bagikan rekamannya. Jadi kalau ada yang nanya rekamannya ada nggak, belum tahu ya. Jadi nggak ada jaminan ya bahwa rekamannya akan ada. Jadi saran saya teman-teman semua yang ingin belajar bisa meluangkan waktunya untuk hadir ya secara live ya. Karena hadir secara live insya Allah lebih dapat ya feel-nya ya. Pertanyaan yang ini diajukan ridho Allah. Ada ya pertanyaan ridho Allah. Ini saya lagi ngecek pendaftar nih dulu ya. Pertanyaannya kadang lucu-lucu ya. Ada yang bilang ridho Allah. Nama kamu siapa? Aduh. Belum ada ya. Lagi apa ini kayaknya iseng nih ya. Belum menikah, belum punya pasangan. Kalau ada yuk bismillahirrahmanirrahim. Menikah 3 tahun. Nikah 3 tahun, baru menikah 10 bulan. Masih remaja saya, cuman kepo-kepo aja. Oke, siap ya. 19 tahun, jomblo 6 tahun. Jomblo 6 tahun, sudah menikah 6 bulan. Oke. 3 tahun. Oke, masih pasang muda ya, alhamdulillah ya. Oh, ada 5 tahun, ada 7 tahun, 8 tahun. Jomblo 10 tahun. Oh, banyak juga ya, yang senior banyak juga ya. Jadi nggak hanya pasangan muda ternyata ya. Menikah 6 bulan ya. Oke teman-teman semua, saya izin ya akan share slide-nya. Kita sama-sama mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman semua, sahabat semua, Mbak, Mas, Ayah, Bunda, ya pada malam hari ini kita akan bicara tentang bagaimana menerima dan memaafkan pasangan ya. Tapi sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali ya, karena kalau saya lihat sih di sini udah nggak asing ya, nama-namanya udah nggak asing, artinya banyak yang sudah sering ikut webinar saya. Tapi buat yang baru pertama kali ya, saya memperkenalkan diri, salam kenal semuanya. Selamat datang saya ucapkan di Akademi Pernikahan. Akademi Pernikahan adalah wadah pembelajaran ya untuk pasangan suami istri yang saya coba hadirkan untuk para ayah bunda, para orang tua yang ada di Indonesia. Nama saya Agus Ari Wibowo, akrab disapa Uda Agus. Jadi kalau mau nanya, mau nyapa, boleh dengan panggilan Uda ya, Uda Agus ya, karena dari Minang ya. Alhamdulillah ya aktivitas saya sebagai
sebagai penulis ya, relationship coach juga, founder Belajar Ta'aruf, dan juga Akademi Pernikahan ya. Dan selain itu saya juga seorang happy counselor. Nah, happy counselor ini konsultannya yang di Kampung Hening, jadi sebutannya adalah happy counselor ya. Nah, ini buat yang sudah menikah ya, saya tanyakan ya. Apakah ada hal yang tidak sesuai harapan kamu temukan dari pasanganmu? Nah, boleh silakan jawab bagi yang udah menikah. Nah, kalau yang masih jomblo nyimak dulu ya. Banyak. Oke, siap. Banyak. Bukan ada lagi ya, tapi banyak ya. Banyak, ada banyak. Itu baca tuh bagi yang masih sendiri. Ketika udah menikah itu akan banyak sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan ditemukan dari pasangan ya. Karena apa? Karena ketika sebelum menikah ya, nah ini buat jomblo ya. Ketika sebelum menikah itu jomblo itu kan punya angan-angan ya, punya impian, punya harapan ya, menghayal gitu ya. Wah, nanti kalau udah nikah seru nih ya. Ini kalau kita capek sendiri, wah solusinya menikah. Ketika kita ngerasa lelah, solusinya nikah. Kenapa? Karena kadang merasa ketika masih sendiri ya, saat sudah menikah itu segala urusan kehidupan selesai ya. Saat sudah menikah ya, itu udah masuk fase surga dunia lah ya. Pokoknya udah senang banget lah kalau udah nikah. Makanya banyak ya jomblo yang berburu-buru untuk menikah ya. Terburu-buru atau bahkan tergesa-gesa menikah gitu ya. Pengen segera nikah. Tapi ya setelah menikah, nah setelah menikah ketemu realita yang ternyata jauh berbeda dengan harapan yang ada sebelumnya. Ya mungkin kalau wanita pernikahan itu mungkin berpikir kalau setelah menikah nanti bisa asik nih ngobrol ya, ada teman curhat, ada teman ngobrol, ada yang mendengarin gitu ya ceritanya, berkeluh kesah gitu ya. Realitanya ketika sudah menikah ketemu suami yang susah diajak ngobrol ya, suaminya sibuk main handphone, suaminya sibuk main game gitu ya, atau mungkin suaminya sibuk nongkrong gitu ya. Jadi ekspektasinya harapannya pengen dielus-elus oleh suami, ternyata suaminya malah ngelus handphone ya, melukin handphone dan seterusnya. Itu salah satunya. Atau mungkin laki-laki, ketika seorang laki-laki ya menikah punya harapan. Wah, kalau sudah menikah nih semua jadi indah lah. Ya, kehidupan saya lebih tertata, lebih termanajemen dengan rapi. Ya, baju tinggal pakai gitu ya. Makan ya tinggal makan gitu ya, karena ada yang nyiapin gitu misalnya. Dan nanti istri solehah yang taat gitu ya, yang patuh gitu ya pada suami misalnya. Tapi ternyata setelah menikah realitanya jauh dari itu. Akhirnya apa? Akhirnya muncul yang namanya kecewaan. Makanya di tahun-tahun pertama pernikahan itu adalah disebut sebagai tahun-tahun yang kritis. Ya, fase awal pernikahan itu fase romantisme itu. Ya, bulan madu gitu ya. Bulan madu semuanya indah ya, semuanya bagus lah. Panggilannya masih ayang beb lah gitu ya, masih ngasih perhatian, kepedulian dan seterusnya. Tapi ya seiring berjalannya waktu, teman-teman akan masuk kepada bulan jamu ya. Kalau saya sih nyebutnya bulan jamu ya, jangan bulan racun lah gitu ya. Bulan jamu. Yang mana di sini mulai ada tuh pahit-pahitnya. Ya, mulai ada tuh nggak enaknya. Tapi ketika diantisipasi dengan baik, di manajemen dengan baik, ini insya Allah akan menjadi menyehatkan. Ya, jadi satu kewajaran teman-teman semua. Ketika teman-teman menikah, teman-teman menemukan banyak ya, nggak hanya satu ya. Tadi ada yang cerita banyak gitu, ada yang nulis banyak hal yang tidak sesuai dengan ekspektasinya, banyak hal yang tidak sesuai dengan harapannya. Ya, kenapa? Karena yang pertama adalah teman-teman menikah bukan dengan malaikat. Ya, teman-teman menikah dengan manusia. Teman-teman menikah dengan orang yang berbeda. Ya, berbeda keluarganya, berbeda cara pandangnya, berbeda kebiasaannya. Ya, apalagi kalau misalnya sebelum menikah nggak benar ya ta'aruf atau proses pengenalannya. Memilih seseorang berdasarkan perasaan doang ya, kayaknya saya nyaman sama dia gitu ya, udahlah nikah gitu kan. Nah, itu akan menjadi tantangan tersendiri ya setelah pernikahan.
Nah, di awal-awal pernikahan itu di bulan-bulan jamu itu ya, bulan-bulan yang kadang banyak pahitnya, banyak dramanya gitu ya. Itu adalah masa-masa kritisnya pernikahan ya. Yang mana kalau orang di sini nggak bisa ya menemukan titik keseimbangan antara suami dan istri itu, pada akhirnya apa? Pada akhirnya konflik berkepanjangan, atau lebih buruk lagi adalah bercerai ya, berpisah. Saya menemukan banyak kasus ya, pernikahan-pernikahan muda ya, 5 bulan, 6 bulan, di bawah setahun, yang konseling ya cerita ke kami dan pengen cerai ya. Jadi pernikahan-pernikahan awal pengen cerai. Nah, ini kenapa kok ini terjadi? Ya karena bisa jadi ya sebelum nikah konsumsinya quote-quote motivasi nikah yang ngasih tahu pernikahan itu enak, pernikahan itu indah gitu ya. Tapi setelah menikah gitu ya, kayak masuk hutan lah gitu ya. Welcome to the jungle gitu ya. Masuk rimba belantara. Kok nggak kayak yang diomongin sama quote-quote motivasi nikah gitu ya. Kok nggak kayak yang diomongin sama quote-quote provokasi nikah itu ya. Karena memang tanpa kita pungkiri di luar sana itu banyak ya yang menyebarkan ya quote motivasi atau mungkin inspirasi, niatnya bagus ya buat orang buat motivasi nikah, tapi terkadang hanya mengasih tahu kebaikan indah-indahnya saja gitu ya, sehingga ketika menjalani pernikahan ya suami ketemu istri yang mungkin nggak taat sama dia gitu ya, nggak mau patuh ya. Karena apa? Karena bagi istri ini fase-fase awal pernikahan itu adalah fase-fase belajar, teman-teman semua ya. Bagi suami pun juga begitu ya. Kalau dalam Islam kan kita mengenal ya bahwa ketika sudah menikah seorang laki-laki menjadi qawwam, menjadi pemimpin ya. Nah, sementara seorang istri patuh, taat dan mengakui kepemimpinan suaminya ya. Tapi untuk bisa melakukan itu kadang butuh proses gitu ya. Enggak semua wanita setelah menikah, setelah akad nikah bisa langsung patuh taat, itu enggak semua ya. Apalagi kalau misalnya wanita berasal dari anak sulung misalnya ya, anak tertua di kerjaan di kantoran sering jadi pemimpin gitu ya. Kadang itu butuh energi tersendiri, butuh untuk berjuang dulu, butuh untuk belajar dulu. Ya, butuh berjuang dan belajar dulu untuk apa? Untuk taat sama suami. Begitu juga seorang laki-laki ketika sudah menikah, nggak langsung instan dia akan jadi qawwam ya, jadi pemimpin yang hebat gitu ya. Kenapa? Karena dia juga butuh waktu ya, butuh belajar gitu ya. Butuh belajar bagaimana menghadapi wanita, bagaimana berkomunikasi dengan wanita. Jadi fase-fase di awal pernikahan itu sebenarnya ya adalah fase-fase belajar juga. Nah, maka di fase-fase itu yang perlu ya dirasakan dan dilakukan oleh teman-teman yang baru menikah itu adalah menerima sebenarnya. Menerima dan ikhlas terhadap pasangannya gitu ya. Nanti kan kita bahas. Tapi kita akan lihat dulu ini ya, hal-hal yang kadang ya tidak sesuai harapan dalam pernikahan. Nah, ini yang pertama, sikap dan kepribadian ya. Ini yang kadang membuat kecewa. Oh, ternyata kok gini sikapnya, kok kepribadiannya seperti ini, kok mengecewakan gitu ya. Kok jauh beda saat masih dulu sebelum menikah dan seterusnya. Ya, ini paling sering terjadi. Ya, pas sebelum nikah ini kelihatan nih ya, wanitanya lembut gitu ya, iya gitu ya, solehah gitu ya. Tapi pas sudah jadi istri, wah ternyata bisa berubah jadi singa gitu ya. Bisa nyerang suaminya ya, atau sebaliknya seorang suami ya sebelum menikah kelihatan santun, baik gitu ya, rajin gitu ya, ulet misalnya. Ternyata setelah menikah kok jadi gini gitu ya, nggak sesuai harapan gitu ya. Dan ini yang sering terjadi teman-teman semua. Kadang banyak orang yang mengira udah Agus kok pasangan saya berubah ya setelah menikah. Dulu pas pacaran dia baik ya, bahkan orang yang pacaran pun begitu. Dulu pas pacaran pasangan saya itu baik orangnya. Tapi setelah menikah kok dia berubah ya? Nah, itu bukan berubah teman-teman semua. Ya, bisa jadi ya selama pacaran, di saat pacaran itu dia pakai topeng. Ya, jadi yang ditunjukkan yang baik-baiknya saja. Ya, yang ditampakkan adalah kebaikannya saja. Ya, karena dia berusaha kan untuk mengikat hati orang yang dia cintai. Ya, agar apa? Agar nempel gitu ya, agar nempel ke dia. Makanya yang ditunjukkan adalah kebaikan-kebaikannya, ya. Tapi setelah menikah, ya,
Kalau pakai topeng terus kan capek. Maka dia pelan-pelan akan menjadi dirinya sendiri. Ya, pelan-pelan dia akan menunjukkan sikapnya yang asli. Pelan-pelan akan menunjukkan kepribadiannya yang asli. Nah, itu penting ya bagi yang masih jomblo, itu perlu banget tuh diulik ya karakter atau kepribadian yang aslinya. Perlu banget tuh untuk buka topengnya. Ya, jadi bukalah topengmu gitu ya. Dikenali lebih dalam dan seterusnya. Ini yang pertama. Ya, hal yang sering membuat atau seseorang merasa tidak sesuai harapan, yaitu adalah sikap dan kepribadian dari pasangan. Yang kedua adalah pembagian peran rumah tangga. Ya, ini juga sering ya, karena nggak jelas kadang perannya. Suami perannya sebagai apa? Harusnya kan suami begini, tapi kok istri yang banyak sibuk gitu ya. Harusnya kan suami penanggung jawab nafkah utama, tapi ternyata kok istri yang malah sibuk kerja, sibuk cari nafkahnya, suaminya kok santai. Ya, atau sebaliknya ya, suami yang dirasakan oleh seorang istri yang dirasakan oleh suami tidak menjalankan perannya dengan baik gitu. Nah, yang ketiga seputar keuangan. Nah, ini bagi yang ta'aruf itu saya sering wanti-wanti. Kalau teman-teman proses perkenalan dengan seseorang, ya, lagi proses ta'aruf dengan seseorang, maka gali, cari tahu tentang kondisi keuangan pasangannya, ya. Kalau perlu kulitin, ya, kulitin soal keuangannya, ya. Dalam tanda kutip gitu ya, telanjang soal keuangan gitu. Jadi cari tahu semuanya. Sumber penghasilannya dari mana? Ya, dari mana aja sumber penghasilannya? Penghasilannya berapa jumlahnya? Penting nggak berapa jumlahnya? Penting ya, karena sepengalaman saya sebagai konselor pernikahan itu kita pernah ngadapin beberapa kasus yang seorang istri itu kaget ya, kaget penghasilan suaminya itu sangat di bawah standar yang diharapkan. Ya, jadi penghasilan suaminya itu kalau saya nggak salah di bawah 3 juta dan itu harus dibagi dengan adik si suami. Ya, akhirnya apa? Akhirnya kekecewaan yang muncul. Pas ditanya, emang dulu waktu taruh nggak ditanya, waktu kenalan nggak ditanya penghasilannya, jawabannya malu ya, nggak ditanya. Ini banyak ya buat para mbak-mbak gitu ya. Kalau misalnya sekiranya nggak kuat untuk menerima kondisi keuangannya apa adanya nanti, maka tanya, jangan malu-malu. Bahas soal keuangan itu bukan hal yang tabu. Bahas soal keuangan itu bukan berarti wanita jadi matre gitu ya. Bahas soal keuangan bukan berarti wanita jadi mata duitan, enggak. Ya, tapi adalah untuk memastikan bahwa si wanita ini kira-kira bisa nggak nanti ridho, bisa nggak nanti menerima kondisi keuangan suaminya seperti itu. Ya. Jadi itu yang pertama ya. Yang pertama tadi apa? Keuangan sumbernya dari mana, jumlahnya berapa, pengeluarannya apa aja, tanggung jawabnya apa aja, pola pengelola keuangannya seperti apa, dan juga hutangnya. Tidak pernah nemuin kasus ini ngeri ya, karena ketahuan ya suaminya, pasangannya punya hutang 200 juta. Ya, akhirnya kaget dan itu hutang riba gitu ya. Dan banyak drama lah pada akhirnya. Ya, jadi hal-hal yang seperti itu sering terjadi ya soal keuangan. Makanya gali betul ya soal keuangan. Nah, yang keempat, yang sering juga ya tidak sesuai harapan dalam pernikahan apa? Hubungan menantu mertua. Ya, ada yang mungkin dicampuri gitu ya, didikte mungkin ya oleh orang tuanya, oleh mertuanya. Padahal pengen nih bangun rumah tangga sendiri. Ada mungkin yang dipaksa harus tinggal di rumah mertua dan seterusnya. Nah, ini hal-hal yang tidak sesuai dalam harapan dalam pernikahan. Nah, kira-kira kalau ketemu hal yang seperti ini, kira-kira apa yang akan dilakukan? Apakah kabur ya, lari dari masalah gitu, atau atau berusaha memperbaikinya? Banyak banget tidak sesuai harapan, tapi berkat terus belajar dan introspeksi diri, saling mengenal dan mencintai, alhamdulillah makin cinta, alhamdulillah ya. Nah, kalau ketemu yang seperti ini, bagaimana solusinya? Ya, maka pahami bahwa pernikahan adalah seni untuk berdamai dengan ekspektasi diri sendiri. Sebenarnya ketika teman-teman melihat sesuatu yang tidak sesuai ya dengan harapan teman-teman, itu sebenarnya bukan menuntut pasangan ya sebenarnya ya, bukan menyalahkan pasangan, tapi adalah mengevaluasi ekspektasi diri ya. Karena yang membuat kecewa itu kan bukan pasangan,
Yang membuat kecewa itu kan ekspektasi diri teman-teman. Teman-teman punya ekspektasi nilai pasangannya 8, tapi ketemunya realitanya 5. Ya, makanya jadinya kecewa. Tapi kalau misalnya nih ekspektasi di awal ya nilai pasangan 3, ketemunya 5, bersyukur. Ya. Kenapa? Karena lebih tinggi daripada yang diharapkan gitu ya. Tapi karena ekspektasi yang mungkin tinggi, udah tinggi, dan ternyata realita yang dihadapi tidak sesuai dengan ekspektasi, maka perlu untuk apa? Untuk berdamai dengan ekspektasi diri sendiri. Ya. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Ya, seni menerima dan memaafkan pasangan itu ada beberapa. Yang pertama adalah menerima dengan ikhlas orang yang sudah diputuskan untuk menikah dengannya. Ya, ingat ya, teman-teman menikah dengan seseorang, teman-teman yang sudah menjadi pasangan hidup teman-teman, itu adalah karena pilihan teman-teman. Karena teman-teman yang memilih, ya teman-teman yang memutuskan gitu ya. Jadi jangan sampai juga nyalahin Allah, ya Allah kenapa kok saya ditakdirkan nikah sama dia gitu ya. Allah udah sampaikan ya, Allah udah katakan segala kebaikan itu datangnya dari Allah, segala keburukan itu datangnya dari manusia. Dalam memilih jodoh ya wanita diberi hak untuk memilih ya, menolak atau menerima. Disampaikan kepada wali ya, para ayah ya oleh Rasulullah, apabila ada seorang laki-laki yang meminang putrimu, maka tanyakanlah dulu kepada putrimu, apakah dia suka atau tidak, apakah dia mau menerima atau tidak. Artinya apa? Wanita punya pilihan untuk memilih siapa yang akan jadi pasangan hidupnya. Ya, yang kedua ya, buat laki-laki ada juga tuntunannya ya, pilihlah wanita karena hartanya, karena cantiknya gitu ya, karena keturunannya, karena agamanya, dan diutamakan untuk memilih karena agamanya. Di surat An-Nisa ayat 34 disebutkan ya peran laki-laki. Laki-laki sebagai qawam, sebagai pemimpin di keluarga. Ya, artinya apa? Artinya Allah berpesan buat para wanita, kamu kalau mau nikah cari laki-laki yang bisa jadi pemimpinmu, yang bisa jadi qawammu. Ya, itu sebagai tuntunan teman-teman semua. Ini buat yang jomblo yang masih sendiri itu sebagai tuntunan. Ya, karena apa? Karena laki-laki lebih dari wanita. Allah melebihkan laki-laki dibanding wanita. Karena laki-laki menafkahkan sebagian dari hartanya. Artinya apa? Artinya cari laki-laki yang juga bisa, siap dan mampu ya secara finansial untuk menafkahi. Ya. Jadi begitu. Jadi udah ada tuntunannya ya buat yang wanita gitu ya, disebutkan di surat An-Nisa juga kalau wanita yang solehah itu adalah yang taat sama Allah. Ini yang pertama, taat sama Allah. Yang kedua adalah taat sama suaminya sebagai bentuk ketaatannya pada Allah. Dan yang ketiga adalah menjaga dirinya ketika suaminya nggak ada, menjaga hak-hak suaminya. Artinya apa? Pilih yang solehah. Ini tuntunan. Ya, ini buat yang belum menikah. Nah, ketika sudah menikah ketemu ya bisa aja ketemu yang tidak sesuai harapan atau ngerasa pilih pasangan, maka bisa jadi itu adalah ya dampak dari pilihan yang mungkin kurang dikenali dulu gitu ya sebelum memilih. Wah, udah terlanjur cinta, udah nikah aja gitu misalnya. Ya. Jadi begitu. Jadi yang pertama itulah ya terima dengan ikhlas orang yang sudah diputuskan untuk menikah dengannya. Ya. Tapi dia seperti ini, ada kekurangan, ya sudah terima ya, menerima dengan ikhlas ya. Nah, yang kedua adalah berhenti merasa sebagai korban, berhenti sebagai mental korban. Ya, playing victim ya, bermain merasa sebagai korban, merasa sebagai keset ya, keset apa? Keset ya. Keset yang buat itu buat diinjak-injak. Banyak ya dalam pernikahan ya hampir 90% ya kalau datang konsultasi pernikahan ke saya itu biasanya sebagai mental korban ya, atau lihat aja nih pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya biasanya sebagai mental korban ya, merasa dirinya yang selalu salah ya, merasa dirinya menjadi korban dari pasangannya, semua kesalahan ada dalam diri pasangannya sementara dirinya sebagai korban. Ketika memiliki mental korban, ketika merasa sebagai korban, maka teman-teman akan sulit untuk melakukan evaluasi diri. Teman-teman akan sulit untuk melakukan perubahan diri. Ya, yang akan dilakukan apa? Menuntut pasangan untuk berubah. Harusnya kan dia begini, harusnya kan dia begitu, harusnya dia tidak begini, harusnya dia tidak begitu. Ya. Dan kita mesti ingat bahwa sesuatu yang di luar diri kita itu ada di luar kendali diri kita.
Makanya apa? Makanya kan kayak gitu terus ya. Diri kitanya nggak mau berubah, diri kitanya nggak mau evaluasi, diri kitanya nggak mau melakukan perbaikan, tapi nunjuk terus, nyalahin terus. Ya, pasangan biasanya juga merasa korban juga. Jadi bayangkan ya, ada suami merasa dirinya sebagai korban, dia ngerasa istrinya salah semua, ya istrinya juga ngerasa kayak gitu. Ya, jadi suami ngerasa sebagai korban, istri merasa sebagai korban. Kira-kira solusinya bagaimana? Bisa jawab dong di chat ya. Menurut Mbak dan Mas ya, ayah bunda, kira-kira kalau yang kayak gitu, kira-kira gimana apa yang terjadi? Ketika masing-masing ngerasa korban, ya ketika masing-masing merasa dirinya yang paling salah gitu ya, paling paling menderita. Ya, ketemu nggak solusinya? Nggak ketemu. Kenapa? Karena sibuk nyuruh orang untuk berubah. Ya, sibuk nyuruh pasangan untuk mulai perubahan itu. Pasangan juga melakukan hal yang sama. Akhirnya apa? Berantem berkepanjangan. Ya, akhirnya ya sibuk benar ya, sibuk melihat keburukan pasangan. Ya. Jadi berhenti merasa sebagai korban dan lihat ke dalam diri, jangan keluar. Fokusnya adalah bukan apa yang harusnya pasangan lakukan. Ya, itu paling gampang ya. Kalau disuruh nih mikirin apa yang pasangan kita lakukan itu paling mudah. Disuruh 100 tulis 100 saja saya yakin nih. Ya, para ayah bunda bisa. Ya, misalnya saya kasih PR, silakan tulis ya 100 hal yang mesti dilakukan oleh pasanganmu. Wah, kan itu harusnya dia begini, harusnya dia peka, harusnya dia ngomong sama aku, harusnya dia begini, bla. Saya yakin pintar semua ya, kita bisa tulis. Tapi pertanyaannya, pernahkah kita lihat ke dalam diri kita? Lihat ke dalam. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, jadi bukan pasangan kita lakukan, tapi apa yang bisa kita lakukan. Mulai ambil tanggung jawab ya. Jadi mulai ambil tanggung jawab untuk apa? Untuk melakukan perubahan di dalam kehidupan rumah tangga. Ini ada suami, ada istri nih ya, masing-masing punya masalah, ya lagi konflik gitu ya. Nah, ketika sama-sama konflik terus gitu ya, mesti ada satu orang yang mundur dulu, teman-teman semua. Satu orang dulu yang turun egonya. Satu orang dulu yang waras dulu gitu ya. Satu orang yang sadar dulu. Nah, satu orang inilah yang pada akhirnya menjadi inisiator perbaikan di dalam kehidupan rumah tangganya. Satu orang inilah yang pada akhirnya menjadi inisiator dan lama-lama akan menjadi inspirator perubahan dalam kehidupan rumah tangganya. Ya, karena biasanya begitu ya, ketika sama-sama keras, ada satu orang yang mundur dulu, ya mengalah selangkah dulu, nggak apa-apa gitu ya, turunin ego dulu, lebih sabar dulu. Ya, nah perbaiki diri, fokus saja ke diri, ya fokus saja ke diri, perbaiki diri dan seterusnya. Dan lama-lama insya Allah pasangan juga akan terinspirasi. Ya, pasangan lama-lama akan terinspirasi. Kalau dia nggak terinspirasi gimana udah Agus? Kalau dia nggak berubah gimana? Yang penting fokus aja ke apa yang teman-teman bisa lakukan. Yang penting fokus aja ke hal apa yang dilakukan. Lakukan yang terbaik. Soal hasil pasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apapun ya kebaikan yang dilakukan pasangan, sekecil apapun, apapun perubahan dilakukan pasangan, kasih apresiasi. Ya. Kurang-kurangin untuk menuntut ya, tapi banyak-banyak untuk memuji. Ya, banyak-banyak untuk mengapresiasi. Ya, berhenti merasa sebagai korban gitu ya. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga adalah buat jurnal kebaikan pasangan. Ya, jadi kalau bisa teman-teman semua nih ya, susah ya buat nerima pasangan ya. Kalau bisa beli satu buku khusus ya. Satu buku tulis khusus ya, kosong gitu ya. Tulis jurnal kebaikan suamiku. Nah, yang bagi suami tulisnya apa? Jurnal kebaikan istriku ya. Nah, kalau yang bagi jomblo ya catatan kesedihan sebagai jomblo gitu. Atau jurnal kebaikan jomblo lah ya, nikmat-nikmat jadi jomblo gitu ya. Jurnal kebaikan pasangan. Tulis setiap hari di sana. Ya, jadi sebelum tidur, Bismillah, Alhamdulillah hari ini suamiku sholat subuh ya. Meskipun sholat subuhnya jam 6 misalnya gitu ya. Alhamdulillah suamiku hari ini bantu pasangin galon. Sekecil apapun kebaikan dari pasangan, tulis ya. Sekecil apapun ya. Toh itu hanya cuman ngangkatin jemuran, hari hujan, wah angkat jemuran, udah tulis tuh. Tadi suamiku angkat jemuran.
Ya, bagi suami juga gitu, tulis kebaikan-kebaikannya. Fokus melihat kebaikan-kebaikan dari pasangan. Nah, dari sana itu akan muncul tuh rasa cinta. Akan muncul tuh rasa menerima, lebih mudah menerima. Tapi itu kadang berat udah Agus ya, berarti saya harus nahan diri dong, nahan ego, sabar gitu ya. Kan capek. Ya emang begitu. Ya, yang namanya pernikahan itu kan perjuangan ya. Ya memang melelahkan teman-teman semua ya. Ya, jadi harus diperjuangkan. Cinta itu bukan cinta sejati itu. Cinta sejati itu kan ukurannya hidup bersama sampai akhirnya maut memisahkan. Nah, cinta sejati itu bukan hadiah, ya, tapi adalah buah dari perjuangan. Ya namanya yang namanya perjuangan itu ya capek gitu ya melelahkan gitu kan. Jadi mesti siap untuk berjuang gitu ya. Kalau nggak siap untuk berjuang, nah ini ya orang-orang yang fokus sebagai mental korban nih ya, sebagai mental korban aja udah ya. Saya nggak mau berjuang udah Agus, ya udah sebagai mental korban nyalahin terus kerjaannya. Kamu harus begini loh, kamu harus begitu. Ya dengar ceramah terus yang kepikiran pertama kali apa? Suaminya. Harusnya suami saya dengar ini. Ya dirinya sendiri ya belum praktekin, belum mengamalkan tapi udah kepikiran harusnya suami saya melakukan ini. Suami juga begitu ya, baca artikel, ketemu quote gitu ya. Istri soleha adalah yang bla bla bla. Yang kepikiran apa? Wah, istriku. Harusnya istriku begini nih gitu ya. Fokusnya kemana? Ke pasangan bukan ke diri sendiri. Itu mental korban. Enak. Tinggal nunjuk doang gitu ya. Kalau misalnya dia nggak berubah sesuai harapan, tinggal marah-marah ya. Tapi hasilnya bagus nggak? Enggak. Ya, mungkin mudah ya, ringan. Tapi akan ya begitu terus gitu ya. Berbeda halnya dengan ketika teman-teman semua yang memulai ya mengambil tanggung jawab ya. Jadi gimana caranya? Ya ambil tanggung jawab untuk memulai perubahan dan perbaikan. Jangan nunggu, jangan saling nunggu ya. Ini mungkin teman-teman sering ya kalau melihat video ya, misalnya saya dulu ada lihat video itu di India. Kalau nggak salah di India yaitu ada pohon ya, pohon roboh tumbang itu menghalangi jalanan ya, menghalangi jalanan raya. Yang pada akhirnya kondisinya hujan, pohon tumbang menghalangi jalan raya dan akhirnya itu mobil nggak ada yang bisa jalan. Nah, ada ratusan mobil yang macet, ada ratusan mobil yang numpuk, semuanya bunyiin klakson, semuanya marah-marah, semuanya maki-maki ya. Dan nggak ada yang bergerak memulai gimana nyari solusinya, semuanya nyalahin semua. Sampai pada akhirnya ada satu anak kecil yang dia jalan ke depan pohon itu, ya pohon tumbang itu dia dorong, ya dia dorong aja gitu ya, padahal nggak akan bergerak karena dia badannya kecil juga ya, mungkin anak usia 7 tahunan. Tapi ketika dia memulai ambil tanggung jawab, dia mulai melakukan suatu perubahan, suatu tindakan nyata, ternyata itu menginspirasi satu orang. Melihat anak kecil ada yang dorong, wah ada bapak-bapak juga ikutan. Ya turun dari mobil ikutan dorong juga, nggak bergerak juga. Bapak-bapak yang lain ngelihat juga, coba juga. Akhirnya lama-lama apa? Semua orang yang ada di sana turun dari mobilnya dan sama-sama beramai-ramai itu mendorong pohonnya, dan pohon yang tumbang itu pada akhirnya terpinggirkan. Ya, nah itu yang terjadi teman-teman semua. Ketika ada satu orang, ya ini nggak hanya dalam hubungan suami istri ya, bahkan dalam kehidupan sosial masyarakat, ketika banyak orang hanya melihat dan nunggu yang lain, maka solusi itu nggak akan ketemu. Tapi ketika ada satu orang yang mulai perubahan, ada satu orang yang mulai tanggung jawab, meskipun itu dari yang dia lakukan nggak memiliki dampak apa-apa, tapi setidaknya itu akan menginspirasi. Ya, menginspirasi dirinya untuk lebih semangat lagi misalnya, dan juga akan menginspirasi pasangannya. Ya, ketika dalam kehidupan rumah tangga awalnya suami sama istri ini kayak Tom and Jerry ya, berantem terus gitu ya, perang gitu ya, drama terus. Ada satu orang yang berubah ya, misalnya si Tom jadi baik ya. Si Tom kalau apa-apa banyak ngalah aja udah. Ya si Tom kasih pelayanan yang baik ke pasangannya, ubah cara bicaranya, ubah sikapnya, ubah perilakunya. Ya Jerry awalnya mungkin ngelihat ini kenapa sih Tom sok-sok baik nih? Ada maunya kali ya, atau mungkin ngeledek ya. Kamu kenapa? Aku jadi orang baik? Gak usah lah, kamu kan aslinya kasar gini gitu kan. Tapi si Tom terus melakukan kebaikan-kebaikan. Saya yakin si Jerry akhirnya sadar, kayaknya dia benar-benar jadi baik deh. Akhirnya apa? Si Jerry pelan-pelan akan
jadi baik juga gitu ya. Kenapa? Karena udah diinspirasi. Nah, kadang itu waktunya yang nggak tahu ya, makanya lakukan yang terbaik ya, ahsanul amalu gitu ya, lakukan yang terbaik. Soal hasil kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu teman-teman ya, masih ada waktu 15 menit. Silakan kalau ada yang mau bertanya ya, mau sharing boleh ya. Tanyanya di fitur Q&A ya. Di sini ada fitur Q&A, kita menggunakan Zoom webinar dan itu pakai fitur Q&A kalau mau tanya jawab ya. Fokus ke diri malah dibilang cuek, udah fokus ke diri ya, perbaikan diri. Tapi perbaikan diri itu enggak hanya memperbaiki diri sendiri, Mas. Kalau cuman memperbaiki diri sendiri, ya iya dibilang cuek gitu ya. Tapi fokus ke diri itulah perbaiki juga sikap ke pasangan. Artinya ketika kita fokus ke diri, memperbaiki diri, sikap ke pasangan akan berubah juga dan akan dirasakan oleh pasangan. Ya misalnya nih kalau selama ini ya jarang gitu ya ngasih masakin buat mas-mas gitu ya, kalau pagi itu masak ya, besok-besok duluan ya bangun masak, beres-beres ngepel gitu ya, siapin sarapan, ayo sayang kita makan pagi gitu kan, ini teh manisnya udah ada. Nah itu kan mengubah hal atau sesuatu yang selama ini mungkin jarang dilakukan dan dirasakan oleh pasangan dampaknya. Kalau fokus ke diri, perbaiki diri buat diri sendiri, ya iya cuek gitu ya. Karena yang merasakan kebaikannya kan Mas sendiri. Ya, jadi fokus ke diri itu maksudnya fokus ke hal apa yang Mas bisa lakukan ke pasangan. Jadi pasangan pun merasakan kebaikan itu. Ya. Oke, oh ini udah banyak ya, udah banyak pertanyaan yang masuk ya. Tadi dikatakan, nah ini anonim dia. Banyak yang tanya anonim ya. Kalau yang nggak mau namanya ketahuan ya, centang aja ya anonimnya. Jadi yang lain nggak tahu siapa Anda ya. Meskipun kalau nama Anda muncul, orang juga nggak akan tahu siapa. Kecuali kalau yang berasal dari satu sekolah gitu ya, atau satu kampus, atau kerjaan. Karena ini kan dari berbagai kota, jadi nggak tahu juga ya. Tapi kalau mau anonim ya silahkan sih ya, ada fiturnya ya, jadi lebih aman untuk bercerita ya. Udah mau tanya bagaimana batasan untuk kita berhenti memaafkan dan menerima pasangan. Ya selama kesalahan pasangan itu masih dalam koridor syariat ya, artinya selama pasangan itu belum meninggalkan syariat lah gitu ya, belum ngelakuin suatu hal yang parah banget ya, sampai zina misalnya, sampai selingkuh gitu ya. Kalau untuk hal-hal yang demikian kan memang sudah ada juga ya ketentuannya dalam Islam ya, misalnya libatkan pihak ketiga, musyawarahkan pihak ketiga, itu bisa jadi orang tua, bisa jadi hakim dan seterusnya gitu ya. Assalamualaikum Kak, mau tanya, kalau udah muhasabah tapi dia tetap ngerasa nggak jadi mental korban, tetap nggak ngerasa bersalah, itu harus gimana? Fokus aja ya, mbaknya terus aja perbaikan diri ya, sampai menginspirasi dia untuk tidak merasa mental korban ya. Mbak nggak perlu juga ya, Mas kamu ini mental korban, nggak perlu. Nggak perlu digituin ya, ubah aja perilaku ke dia ya, Mas minta maaf ini yang salah saya nih, saya akan ubah begini ya, kamu maunya saya seperti apa. Jadi fokus ke yang bisa dilakukan ya. Jadi kalau masih fokus mikirin dia kayaknya masih ngerasa mental korban ya, itu berarti masih fokus ke pasangan ya, tapi fokusnya ke diri sendiri. Bodoh amat ya dia mau ngerasa mental korban atau enggak, itu biar jadi urusannya dia. Sekarang apa yang bisa Mbak lakukan ya, kebaikan apa yang bisa lebih banyak dilakukan kepada pasangan, sikap baik apa, perilaku baik apa yang belum dilakukan selama ini dan bisa dilakukan kepada pasangan, fokus ke sana. Udah, saya belum nikah, insya Allah akan menikah, amin. Semoga Allah mudahkan ya yang masih sendiri. Ustadz mau tanya, bagaimana cara mengimbangi keinginan pasangan yang kita sendiri nggak suka dan nggak mau melakukan hal tersebut gitu ya. Keinginan dalam hal apa dulu nih ya, misalnya nih ya, kalau yang pertama mungkin bisa dikomunikasikan ya. Yang kedua, selama hal itu tidak bertentangan dengan syariat ya, selama hal itu apa namanya tidak merugikan secara fisik ya, tidak merugikan juga secara mental, misalnya kayak gini nih, suami suka soto, Mbak ya diinginkan, diharapkan suami juga suka soto. Nah itu kan bisa belajar untuk menyukai soto.
Atau mungkinlah tentang hobi ya. Suami suka bola ya, suami juga pengen ya Mbak suka bola. Nah itu kan bisa belajar sebenarnya untuk menyukai bola juga gitu ya. Dan itu nggak terlalu bermasalah ya. Jadi boleh ya untuk belajar apa yang disukai oleh pasangan. Kecuali kalau hal itu udah merugikan, nah itu baru dikomunikasikan ya. Assalamualaikum Ustadz, sampai berapa tahun yang disebut adalah pernikahan? Ya, maksudnya apa? Saya kurang paham ya, sampai beberapa tahun disebut pernikahan. Kalau dia udah akad nikah ya berarti dia udah menikah, udah pernikahan itu namanya. Sudah punya anak tapi egonya masih besar, bagaimana menyikapi sikap suami begitu? Ya, lebih menurunkan ego. Ya, jadi untuk mengalahkan orang yang tinggi, ego itu kan tinggi, maka merunduk serunduk-runduknya. Ya, merendah serendah-rendahnya. Ya, jadi bukan merendahkan diri buat injak-injak, enggak ya. Jadi jangan dikasih makan egonya itu. Ego itu makanannya adalah ditantang, dilawan, didebat. Itu yang paling disukai itu sama ego. Kalau suaminya tinggi ego, terus istrinya juga tinggi, egonya juga tinggi. Ya, mendebat misalnya, menantang, maka ego itu makanan empuk bagi ego. Ya, makanya yang bisa lakukan apa? Udah, silakan Mas. Monggo gitu ya, silakan maju duluan gitu ya. Banyakin iyain aja udah. Ya jadi kalau orang yang tinggi egonya itu banyakin iyain aja selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Ya jadi kan kita punya batas ya, batasnya itu adalah syariat. Ya jadi kalau ibaratnya main bola itu kan ada tuh ya garis-garisnya. Nah, garis batas itu adalah syariat Islam. Selama itu nggak bertentangan dengan syariat, selama itu tidak merugikan secara fisik, ya sudah silakan. Kamu maunya apa? Ayo silakan. Sembari itu lakukan kebaikan-kebaikan ya, yang di luar ekspektasi pasangan gitu ya. Kalau selama ini mungkin dia ngelihat ya istrinya di rumah pakai dasteran ya, pakai baju yang bau bawang misalnya dari dapur, coba ya pas dia pulang ya mandi dandan rapi, pakai baju-baju yang enak dilihat olehnya yang disukainya ya, baju yang mungkin agak seksi misalnya dan seterusnya. Itu kan di luar ekspektasinya dia. Kalau selama ini jarang ngajak dia ngobrol, coba ajak ngobrol sambil dipijit. Kalau selama ini jarang mendukung hobinya, bahkan kesal ngelihat hobinya, sekarang coba temanin dia ya untuk menikmati hobinya. Suami suka bola, nonton bangun jam 3 malam, wah ikutan bangun juga. Ya, bikin gorengan misalnya, bikin kopi, temani nonton bareng. Pelajari klub yang disukai suami. Wah, suami suka MU misalnya, pelajari. Wah, ini pemainnya ini. Jadikan itu sebagai bahan obrolan dengan pasangan. Ya, itu bisa dilakukan. Ya. Udah bagaimana caranya agar kita bisa memaafkan pasangan dan tetap menjaga perasaan cinta terhadap pasangan. Karena seringkali kesalahan-kesalahan yang diperbuat pasangan mengakibatkan perasaan cinta menjadi berkurang bahkan hilang. Ya, sering-sering nulis jurnal kebaikan pasangan. Ya, sering-sering menulis jurnal kebaikan pasangan. Kalau bisa setiap hari tulis jurnal kebaikan pasangan. Jadi begitu ya. Apakah sebelum menikah ada baiknya untuk konsultasi ke psikolog ya? Kalau misalnya idealnya iya silakan ya, konsultasi dengan calonnya, sama-sama ada namanya psikotes ya, atau tes psikologi khusus pranikah itu ada. Jadi ngelihat kondisi mentalnya, ngelihat apakah dia punya sesuatu yang mungkin jadi kasar atau kesehatan mental lah ya, itu bisa dilakukan ya. Jadi begitu. Saya pun di kelas belajar taruh itu selalu menyarankan ya sebelum menikah silakan ya konsultasi ke psikolog ya. Kalau di psikolog itu kan punya berbagai asesmen ya, ada asesmen buat inner child misalnya. Ya jadi untuk ngecek dia punya inner child enggak, dia punya luka pengasuhan enggak. Ya kalau ada gimana terapinya gitu ya. Nah, termasuk juga teman-teman mungkin itu bisa dilakukan juga ya. Ustadz, suami tidak mau kerja, udah mau 2 tahun. Padahal dulu sempat ada panggilan kerja lagi, tapi dia tolak. Padahal udah sampai ditelepon sama pihak perusahaan. Cuek sama istri, nggak mau ngobrol.
udah ditegur sama keluarga suami tapi dia enjoy aja, makan aman, tidur enak, nggak mikirin istri anak, sangat capek dan kesal. Terus ada kepercayaan di keluarga suami ke arah kesyirikan. Misal ada amalan yang dia jalani gitu, pokoknya akidahnya masih ke hal mistis, bolehkah minta cerai? Tapi gimana sama anak, karena pesimis suami apa bisa berubah? Ya kalau dalam Islam itu ya di buku nikah kan ada itu ya, ketika laki-laki sudah tidak memberikan nafkah ya 3 bulan berturut-turut ya, entah lahir atau batin, atau mungkin menyakiti istrinya ya, maka jatuh talak 1 gitu ya. Kalau istrinya nggak ridho, boleh nggak minta cerai ya? Cerai mungkin ya belum sampai ke cerai, tapi coba mediasi dulu ya, mediasi, duduk bareng ya dengan orang tuanya, dengan orang tua mbak ya, dan minta komitmennya ya, komitmennya ke depannya mau seperti apa. Ya, itu bisa dilakukan terlebih dahulu ya. Sebelum saya lanjutkan ya, saya lanjutkan nih teman-teman, buat teman-teman semua. Ini saya ada info menarik ya. Info menariknya apa? Tentang webinar ya. Jadi insya Allah akhir pekan ini kita ada webinar dan ini menarik banget ya saya rasa, makanya saya pengen banget infoin ke teman-teman semua ya. Nah, sebentar. Nah ini. Nah, nama programnya apa? Kelas Suami Istri Bahagia Part 1. Jadi kita akan belajar 2 sesi. Ya, satu sesinya kurang lebih 1,5 sampai 2 jam. Yang pertama adalah sesi pertama kita akan belajar fondasi hubungan suami istri. Ya, kita akan belajar tentang peran suami apa, peran istri apa, dan banyak hal lainnya, merancang tujuan pernikahan juga ya. Yang kedua adalah seni mengatasi konflik suami istri. Jadi kalau ada konflik gimana sih caranya? Banyak prakteknya, worksheet-nya dan seterusnya. Nah, kontribusi belajarnya ya untuk mengikuti program ini teman-teman semua, ayah bunda, ini buat yang udah menikah ya. Buat yang jomblo kalau mau ikutan sih silakan aja gitu ya. Nah, buat yang udah menikah itu hanya 75.000 ya, 75.000 2 sesi dan bisa diikuti berdua. Ya. Jadi satu orang itu ya sekitar 35.000 lah. Ya, jadi cuman 2 gelas es boba ya. Jadi sangat mudah dan murah sekali. Ini jamnya jam 19.30 sampai selesai dan insya Allah ada rekamannya. Ya, jadi bagi ayah bunda yang mau daftar silakan bisa segera daftar, karena ini saya batasin maksimal buat 50 orang aja ya. Kalau misalnya di sini udah full ya, saya prioritaskan yang buat yang ikut live ya. Kalau misalnya udah full, maka saya nggak akan infokan lagi di luar ya. Kalau masih ada sisanya baru nanti saya infokan di luar ya. Silakan yang mau daftar, itu linknya sudah saya bagikan di chat ya. Silakan klik link, nanti akan langsung masuk ke WhatsApp ya. Oke, kita lanjutkan menjawab pertanyaannya. Wah, ini seru nih pertanyaannya, makin banyak ya. Saya suka ini ya. Tadi dikatakan pada proses ta'aruf harus ditanyakan mengenai keuangan calon pasangan. Tapi jika calon tidak menanyakannya pada saat ta'aruf, apakah saya sebagai laki-laki langsung menyampaikan saja kondisi keuangan pribadi kepada calon pada saat ta'aruf? Iya, benar. Ya, jadi diajak calon itu untuk ngomongin duit. Ya, kalau teman-teman yang udah ikut kelas belajar ta'aruf, ada satu topik penting yang perlu diobrolin ya. Kalau bisa itu 1 kali pertemuan, itu adalah topik tentang keuangan. Ya, jadi diajak ya, karena bisa jadi calon itu nggak tahu, nggak semua orang tahu ya, nggak semua orang tahu ya, dan nggak semua orang juga ngerasa penting saat belum menikah ya. Jadi lebih baik nih bagi laki-laki, lebih baik kasih tahu aja ya. Jadi jangan takut juga nanti kalau dia tahu penghasilan saya, dia nggak jadi mau dong sama saya. Nggak apa-apa, lebih baik dia nggak mau di awal sebelum nikah daripada nikah. Nah, daripada dia menyesal setelah menikah denganmu gitu ya. Pas sudah nikah dia kesal, suamiku gini ternyata ya, good looking doang ya, dompetnya kering gitu misalnya gitu ya. Akhirnya dia kecewa. Ya untuk apa? Lebih baik di awal. Ya, lebih baik pahit-pahit di awal gitu ya. Kalau nggak suka ya nggak apa-apa. Ini kondisinya nih, kamu mau nggak gitu kan? Kalau nggak mau ya sudah, kita end ya, kita akhiri misalnya. Udah kan memang fitrahnya semua pasangan akan nampak sifat aslinya pas sudah nikah. Terus apakah salah dimulai dengan itu, maksudnya saling tidak tahu sama lain gitu ya? Enggak juga gitu ya. Ini fitrah kata siapa ya? Sebelum menikah itu bisa dikenali sifat aslinya. Ya, mengenali sifat asli, karakter aslinya itu kan bisa sebelum menikah.
Makanya dalam Islam ada istilahnya penjajakan, ya, mengenali pasangan dari orang-orang terdekatnya, mengenali dari keluarganya, dan itu bisa dicari tahu sebelum nikah. Ya, kalau nggak saling tahu sebelum nikah mah bahaya, ya. Ketemu orang di jalan terus diajak, Mbak nikah, yuk, ayo, ya. Nanti kalau agamanya beda gimana? Nanti kalau akidahnya beda gimana? Nanti kalau dia nggak sholat gimana? Bahaya kalau misalnya nggak saling tahu. Ya, maka perlu untuk saling tahu, saling kenal sebelum menikah. Kalau kita sudah memperbaiki diri, tapi masih suka mengungkit kesalahan-kesalahan pasangan, bagaimana caranya? Kadang malah jadi cuek ke pasangan karena pasangan selalu lihat kejelekan kita, padahal kejelekan dia juga banyak. Fokus aja kepada kebaikan yang bisa dilakukan ke pasangan. Pasangan ngelihat kejelekan, Mbak, ngaku, iya saya jelek, saya salah, banyak salahnya, saya manusia, tolong maafkan saya. Ya, tolong kasih saya ridho biar bisa jadi modal bagi saya ke surganya nanti. Ya, nah itu kalau misalnya dilawan, kamu juga banyak salah, itu makanan egonya dia. Ya makin tinggi itu, makin makin ngelunjak gitu ya, bahasa jalanannya gitu ya. Makin ngelunjak tuh orangnya. Tapi coba dia bilang kamu jelek ini, iya. Ya, ini nih kamu nih tahu kejelekan saya itu baru sedikit loh. Ini karena Allah jaga nih kejelekan saya. Kalau kamu tahu semua, parah gitu. Gituin aja udah. Ya, dia bilang jelek, ya sudah ini jelek. Ini kejelekan saya, ini kekurangan saya. Ini saya berusaha nih, jadi memperbaiki diri baik, menjadi istri yang baik untuk Mas. Ya, tolong maafkan saya, tolong beri saya kesempatan. Nah, orang yang punya ego tinggi ya ketika ketemu dengan yang seperti itu biasanya bisa jadi luluh. Ya. Jadi gitu teman-teman semua. Jadi setiap orang itu memang unik ya, dalam hal komunikasinya, dalam hal seni memahaminya, mengerti dirinya gitu ya. Karena kalau misalnya dibilang pasangan kamu salah, terus bilang balik ke dia salah. Kalau orang yang egonya tinggi nggak akan ngalah, dia akan nyerang terus, ya. Ego tinggi, pengendalian buruk, ya, emosi buruk gitu ya. Tapi kan udah jadi pasangan hidup gitu kan nggak sesimpel ya udah kita ceraikan, nggak gitu. Makanya diperbaiki. Nah, cara memperbaiki itu mulai dari yang kita bisa. Itulah diri kita. Jadi begitu. Tapi kan saya capek, emang begitu, emang capek ya. Kalau teman-teman ikut ya kajian Sakinah ya, Sakinah yang dibahas sama Ustadz Fauzil Azim yang diadakan Akademi Pernikahan akhir bulan Agustus kemarin, itu kan dibahas. Sakinah itu hadir, Sakinah itu muncul setelah adanya gejolak. Ya, makanya ayat-ayat sakinah di Al-Qur'an itu biasanya setelah ada peperangan dan apa. Ya, jadi sakinah itu bukan menikah lalu langsung tenang, enggak. Tapi menikah lalu berjuang dan pada akhirnya mendapatkan kesakinahan itu. Ya. Udah memaafkan dan menghilangkan emosi karena dia dengan teknik memaafkan dan mendoakan dia. Tapi kalau bertemu dia muncul lagi rasa emosi negatifnya. Apakah tekniknya belum benar gitu ya? Walau alam gitu ya, bisa jadi di tekniknya atau mungkin perlu teknik yang lain dan seterusnya. Ya kalau hal-hal yang seperti ini saran saya sih konseling ya. Konseling jadi bisa digali ya. Di mana nih yang perlu diperbaikinya. Gimana cara memaafkan pasangan yang berkata sangat kasar beberapa kali dan dilakukan depan anak ya? Ya sama ya, cara maafkannya sama, sama dengan maafkan perilaku-perilaku yang lain gitu ya. Jadi begitu teman-teman semua, ketika ini buat yang jomblo ya. Jadi ketika sudah menikah ya, lalu ternyata punya pasangan nih, kata-katanya kasar ya. Maka ya perlu untuk apa? Untuk mulai berubah dari diri sendiri, mulai baik dari diri sendiri kepada pasangan. Ya, mulai dikenali kapan nih pasangan ini akan mengeluarkan kata-kata kasar, kapan nih pemicunya dikenali. Ya. Dan itu memang butuh perjuangan, butuh kesabaran. Nanti kita akan bahas ya di kelas tanggal 19 Oktober di sesi seni mengatasi konflik. Kalau yang belum nikah, saya gampang tinggal bilang, kenali gitu ya. Kenali bagaimana pola pengasuhannya, kenali bagaimana orang tuanya. Ya kalau ada seorang yang kata-katanya kasar, maka biasanya dia juga mendapatkan perlakuan seperti itu dari orang tuanya. Nah, anak Mbak nih yang ngelihat ya, ayahnya berkata-kata kasar, dia sedang belajar juga. Kalau misalnya nggak cepat, nggak segera untuk dilakukan healing terhadap dirinya, diberikan teladan yang baik gitu ya,
ada potensi ya nanti dia akan melakukan itu juga gitu ya. Ini buat yang masih jomblo ya hati-hati sekali ya untuk hal-hal yang begini. Kalau udah menikah maka jawabannya adalah sabar ya. Sabarnya panjang gitu ya. Ustadz, cara menurunkan ego dan rasa selalu benar gimana? Ya, cara menurunkan ego itu kalau kata Rasulullah ya. Jadi kalau kita punya ego yang keras, ya hati kita keras, maka lembutkan dengan menemui anak yatim. Ya, jadi temui anak yatim, usap kepalanya. Ya sedekah, kasih duit juga gitu ya, atau kasih santunan ya. Jadi nggak ketemu doang terus usap kepala gitu ya, tapi kasih uang juga dan diusap kepalanya. Lakukan itu secara berkala. Misalnya sekali seminggu setiap hari Jumat luangkan waktu ya untuk nemuin anak yatim, beli nasi kotak ya, bagi-bagikan ya ke orang-orang yang butuhkan misalnya. Ya itu bisa dilakukan. Maksudnya tahun keberapa yang disebut usia awal pernikahan yang masih mencari kecocokan satu sama lain. Tahun-tahun pertama ya, ada yang bilang 1 sampai 3 tahun pertama, ada yang bilang 1 sampai 5 tahun pertama. Ya, kalau orangnya belajar di tahun-tahun pertama itu bisa jadi lebih cepat ketemu kecocokannya. Kalau ada ilmunya, tahu caranya, sama masing-masing sama-sama mau menurunkan egonya, sama-sama mau memperbaiki diri, misalnya gitu, maka akan cepat. Bisa jadi di 1 tahun pertama pernikahan dia akan langsung cocok. Atau mungkin nggak cocok tapi tidak menyebabkan sesuatu hal yang menyakitkan. Karena mungkin dia nggak punya luka pengasuhan ya. Ada orang yang kalau lagi marah itu milih diam, istrinya marah milih diam juga. Kalau lagi marah sama-sama diam, nggak akan banyak drama. Ya berbeda halnya ketika ada yang mungkin ketika marah itu respon spontannya adalah banting barang, ya kata-kata kasar. Oh itu jadinya banyak drama. Jadi banyak hal yang mempengaruhi itu ya. Bisa jadi cocoknya cepat atau malah sebaliknya bisa lama. Ya ada juga orang 10 tahun mau berantem terus aja gitu ya. Udah 20 tahun nikah enggak selesai-selesai. Enggak saling kenal pasangan, enggak pernah ngerti pasangan, ada juga ya. Assalamualaikum Uda. Waalaikumsalam. Mau tanya, solusi anak kepada orang tua untuk memberikan masukan agar tidak bermental korban. Dekati orang tua, buat nyaman dulu orang tua. Sampai di mana teman-teman merasakan orang tua itu udah mau dengerin anaknya. Ya. Karena kalau misalnya orang tua belum siap, belum mau buat dengerin anak, biasanya orang tua nggak suka. Orang tua nggak suka digurui. Jadi dekatin dulu, PDKT dulu. Gitu ya. Nah ini ya bagi yang mau daftar ya silakan daftar itu di chat ya saya bagikan. Ini insya Allah kita akan belajar ya pekan depan 75.000 aja. Dan kalau ada ini kalau misalnya ada ya, udah Agus saya pengen ikut tapi kok darulah nih udah Agus saya kayaknya belum punya uangnya. Ini benar-benar nggak punya. Kasih tahu aja. Ya jadi bagi yang pengen ngerasa butuh tapi memang belum ada dananya. Ya kasih tahu aja insya Allah teman-teman bisa ikut dengan free ya alias gratis gitu ya. Jadi begitu teman-teman semua. Jadi kalau misalnya ada ya silakan gitu ya. Tapi kalau benar-benar nggak ada tapi pengen belajar maka silakan ikut ya. Karena khawatirnya ada yang kondisi kan lagi pandemi gitu ya, ada yang mungkin sulit atau apa tapi ngerasa butuh ilmunya silakan belajar ya. Tapi yang ada jangan bilang nggak ada juga ya. Atau kalau yang mau traktir temannya juga boleh gitu ya. Kayaknya saya punya teman nih, bagus nih buat diajak ini itu juga boleh ya. Kalau pasangan sukanya main game terus gimana udah? Bagaimana sikap kita? Nah, pertanyaan saya, main game terus itu berapa jam dia main game sehari? Kalau dia 24 jam main game sehari itu baru bahaya gitu ya. Kecanduan yang sangat-sangat kuat gitu ya. Tapi kalau misalnya dalam sehari dia main gamenya 1 sampai 2 jam dan itu dilakukan setelah dia bekerja seharian, saya rasa nggak masalah gitu ya. Nggak masalah dan itu masih bisa dimaklumi, masih bisa diterima karena laki-laki itu perlu hobi. Karena kalau laki-laki punya hobi, dia punya tempat ya untuk me time-nya dia, untuk menyenangkan dirinya dia. Dan ketika dirinya udah senang gitu ya, dia akan lebih fresh lagi dalam berpikir dan lebih kreatif lagi dalam bekerja, lebih semangat lagi. Apakah itu entah game hobinya, entah mancing gitu ya, entah itu pelihara burung misalnya, sepak bola dan seterusnya.
Kalau dia masih kerja, dia menjalankan tugas-tugas kewajibannya, ya nggak apa-apa, disupport aja. Tapi kan saya susah udah ngomongnya sama suami karena dia sibuk game terus. Ya udah kamu main game bareng sama suami, ya. Tapi saya nggak suka, ya belajar, ya. Kan mencintai pasangan itu terkadang kita perlu melakukan hal-hal yang mungkin selama ini kita nggak sukai gitu ya. Kita belajar untuk hal itu. Main game bareng. Nah, ngomongnya kapan saat main game bareng? Ketika istri udah main game bareng sama suami, maka suami ngerasa, yes, istriku ternyata sama nih ngedukung hobiku nih. Ya. Nah, akhirnya apa? Lebih mudah untuk ngobrolnya. Ya. Jadi begitu ya teman-teman semua. Dan ini menarik ya, enak ya. Jadi salah satu hal yang mungkin akan memudahkan komunikasi dengan pasangan itu adalah ketika hobi sama. Sesuatu hal yang disukai sama. Ya. Jadi ketika suatu hal yang disukai itu sama, itu lebih lebih asik tuh ngobrolnya. Karena orang biasanya ide, topik, ngobrol ngalir itu muncul kalau ngobrolin sesuatu yang disukai. Ya, orang yang suka bola ketemu sama orang yang suka bola itu berjam-jam ngomong bisa kemana-mana tuh ya, analisa ini, analisa itu, nggak selesai gitu ya. Nah, bayangkan kalau misalnya dengan pasangan seperti itu. Kalau kita nulis jurnal kebaikan pasangan, apa perlu pasangan juga kita minta buat jurnal kebaikan kita, atau cukup fokus kita saja yang buat, cukup fokus mbaknya saja dulu, ya, fokus ke diri sendiri dulu, ya, fokus ke yang dilakukan dulu aja, ya, fokus kepada kebaikan dulu. Nah di suatu ketika tuh pasangan ngerasa kamu kayaknya berubah ya, aku perhatiin apa sih yang kamu lakukan. Nah ketika dia udah nanya begitu baru kasih tahu, Mas aku ini lakuin ini lo udah 3 tahun ini kamu nggak tahu ya, mohon maaf ya aku nggak kasih tahu. Tahu nggak apa yang aku lakuin nih? Bikin jurnal kebaikanmu, ya kasih tahu ke dia ada 3 buku ya isinya 100 halaman dan itu penuh ya ketiga-tiganya misalnya. Jadi anggap 1 tahun itu 1 buku isi 100 halaman isinya kebaikan pasangan. Nih Mas kebaikanmu nih. Udah 3 buku tebal aku tulis di sini. Aku sangat merasa bersyukur punya suami kayak kamu. Makasih ya Mas sudah mau menjadi suamiku. Ya, meleleh tuh pasang suami istri ya, sama-sama nangis tuh gitu ya. Tapi itu memang berat teman-teman semua. Ya, memang itulah ujiannya gitu ya. Istri terlalu pendiam sampai marah-marah pun tetap diam. Kita jadi nggak tahu apa ya masalahnya. Bagaimana itu udah berarti kenali lagi istrinya. Ya kalau istrinya pendiam coba cari tahu kira-kira hal apa yang membuat istri bisa bicara. Hal apa yang membuat istri mau cerita masalahnya. Hal apa yang perlu Mas ubah, hal apa yang perlu Mas perbaiki ya agar dia mau ngomong. Nah, ujiannya adalah tantangannya adalah dia pendiam. Ya, jadi jadikan misi aja Mas ya. Misi saya adalah bagaimana tahu persoalan istri nih. Apa harapannya? Tantangannya ya. Tantangannya yang pertama dia pendiam, dia nggak mau ngomong. Artinya harus cari tahu selain dia ngomong. Anggap aja kayak Mission Impossible ya. Kayak Ethan Hunt gitu kan. Kan dia begitu kan. Kalau dalam film Mission Impossible kan begitu. Ya, saya masih ingat ya salah satu atasannya si Ethan Hunt itu bilang, misi kita ini bukan misi yang mungkin, ya, tapi adalah misi yang tidak mungkin gitu kan. Nah, kira-kira teman-teman nih ngenali pasangan itu, misi yang nggak mungkin ya mungkin. Kalau yang nggak mungkin ya lakukan berarti ya. Anggap sebagai mission impossible aja udah. Ya, pikirin terus caranya, belajar dan seterusnya. Ustadz, bagaimana cara berkomunikasi orang yang susah diajak diskusi? Apa harus melibatkan orang lain walaupun itu hal privasi? Ya, saya nggak tahu ini komunikasi dengan siapa. Ya, apakah dengan calon, apakah dengan pasangan? Ya, kalau dengan calon, kalau dengan pasangan ya tentu nggak perlu melibatkan orang lain ya. Tapi kalau dengan calon ya jangan berdua, gitu ya. Contoh misal kalau akunya punya pasangan, cara ngobrol dengan baik ke pasangan. Soalnya egonya kecewaannya kesal atau cewek. Ya. Kalau contoh, janganlah ya capek kita bahas contoh ya, yang sudah real dirasakan aja ya. Ya, jadi gitu. Jadi kalau Mas nanti udah nikah ya dan menemukan hal seperti itu, misalnya nanti boleh kasih tahu saya ya. Tapi kalau misalnya masih contoh ya kita coba lihat pertanyaan lainnya, kali aja yang sama dengan itu pertanyaannya. Saya single tapi ilmu webinar ini malam ini Masya Allah luar biasa, jadi bekal menikah nantinya. Alhamdulillah ya.
Makin lama sifat aslinya semakin muncul ya, bad temper dan cenderung victim. Kalau masih calon udah akhiri, putusin. Ya putusin ya, jangan lanjutkan lagi gitu ya. Dosakah kalau istri yang sukanya menjelek-jelekan keluarga suami, terus kalau lagi ada masalah dikit minta cerai, hukumnya gimana dah? Ya, kalau misalnya ditanya dosa atau tidak, saya sebagai manusia ngerasa nggak pantas ya mencap manusia lainnya berdosa. Tapi menurut saya itu bukan sesuatu hal yang pantas. Karena antara suami dan istri itu kan ibaratnya pakaian. Kamu adalah pakaian bagi pasanganmu. Yang namanya pakaian apa? Saling menutupi. Nggak hanya saling menutupi, tapi juga saling memperindah. Ya artinya kalaupun ada yang jelek nih di keluarga pasangan, ada yang jelek di diri pasangan kita, yang kita ceritakan ke orang lain hal indahnya, kebaikannya, ya. Terus kalau misalnya dikit minta cerai, coba ngobrol, coba komunikasi. Ya kira-kira apa sebenarnya yang terjadi gitu ya, duduk bareng gitu ya. Mau nanya ada, durhaka nggak kalau anak yang laki udah nikah, ortunya si anak laki-laki ini minta anaknya pulang sebab ada suatu masalah yang harus dibicarakan. Tapi si anak ini kayak menghindar, dan dosakah menantu yang cari gara-gara sama menantu seperti alasan yang kayak kurang perhatian gitu. Ya, saya agak kurang paham persoalannya ini di mana ya. Tapi kalau seorang anak laki-laki eh, ini kalau yang menantu ini saya kurang paham ya, menantu yang cari gara-gara sama menantu. Tapi kalau anak laki-laki nih dipanggil sama orang tuanya, pulang nih bantu selesaiin masalah gitu ya. Sementara dia juga punya tanggung jawab ya, istri. Kalau misalnya nggak masalah istrinya ditinggalkan ya pulang. Tapi kalau misalnya kondisi istri lagi dalam keadaan hamil dan tidak pantas untuk ditinggalkan, maka komunikasikan kepada orang tua. Ya, karena disinilah ya seorang laki-laki sebagai kawam, sebagai leader ya, memainkan perannya, bagaimana menyeimbangkan antara harus taat sama orang tua tapi tidak menzalimi istri. Jangan sampai taatnya sama orang tua dapat tapi malah menzalimi istri, karena dua-duanya tanggung jawabnya ya. Assalamualaikum Ustaz, saya pernah pacaran selama 4 tahun, tapi sudah putus beberapa bulan ini. Salah satu alasan putusnya karena si dia pernah ketahuan selingkuh. Apa yang harus saya dengan bahkan orang tua saya mendukung menikah ini karena memang dari awal orang tua saya terutama mama sangat sayang kepada dia. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Apakah menerima dia dan tidak sementara hati ini jujur masih sangat sakit sekali, sulit memaafkan meskipun orang tua bilang kasih sekali lagi kesempatan. Tapi saya masih ada ketakutan atau trauma dengan yang namanya selingkuh. Ya kalau takut, kalau nggak mau ya jangan dipaksakan. Ya. Karena kadang selingkuh itu tabiat ya. Ada orang yang bilang, oh saya udah berubah gitu ya. Tetap ada kemungkinan untuk melakukan hal itu lagi. Ustadz, kalau pasangan sukanya nuntut terus gimana? Maunya kita baik terus, nggak pernah ada salah. Salah sedikit pasti udah perang dunia. Ya, coba dicek ya penyebab perang dunianya itu apa? Ketika melakukan kesalahan atau di saat melakukan kesalahan itu mempertahankan diri. Ya, karena beberapa kasus terjadi ketika melakukan kesalahan terus membela diri, akhirnya jadi perang dunia gitu misalnya ya. Coba dicek, jadi itu bisa diubah ya polanya. Kalau hal-hal yang begini sih saran saya konseling ya, lewat konseling bisa kita gali gitu ya. Ustadz, boleh tidak sih jika calon pasangan kita menuntut haknya dalam seksualitas atau berhubungan intim? Dalam hal ini saya hamil 25 hari menuju pernikahan. Jujur membuat itu saya risih, sudah disampaikan tapi tetap tidak mengerti dan terus ingin membahasnya. Hal itu berpengaruh pada kesehatan mental saya. Ya nggak boleh lah, jelas zina gitu ya. Meskipun 25 hari mau nikah tetap zina. Ya, kalau misalnya dia maksa ya saran saya mungkin bisa dipertimbangkan gitu ya untuk lanjut atau tidak gitu ya. Karena ini sangat fatal ini pemahaman terhadap agamanya menurut saya ya. Kalau sebelum nikah dia menuntut hal yang sudah dilarang oleh Allah ya. Udah mau tanya apakah kita dapat mengenal 100% pasangan kita? Sepertinya enggak. Kenapa? Karena proses mengenali pasangan itu adalah perjalanan yang panjang gitu ya. Kita mungkin akan tahu ya seiring berjalannya waktu akan tahu banyak hal baru dari pasangan kita. Mungkin saja itu menjadi kabar baik atau mungkin saja ya menjadi suatu hal yang mengecewakan dan membuat kita menerima gitu ya. Tapi apakah kita bisa membangun jalinan hubungan yang satu frekuensi dengan pasangan? Insya Allah bisa.
ya. Udah, bagaimana teknik terbaik mengetahui apakah pasangan punya luka batin? Apakah bisa bertanya langsung atau suatu hal yang tidak disadari sehingga hanya bisa kelihatan perilaku? Bisa nanya langsung, bisa dengan apa? Dengan melihat dari perilaku, artinya Mas perlu tahu dulu ya perilaku seperti apa nih tanda-tanda luka batin. Nah, yang paling gampang ke psikolog ya. Di psikolog itu biasanya ada asesmennya, asesmen untuk mengetahui maladaptive inner child ya, luka-luka batin di masa lalu ya, luka-luka pengasuhan di masa lalu. Ya, itu di asesmen biasanya kan, kalau asesmen kan data ya. Jadi lebih inilah ya, eh, lebih terukur hasilnya. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih ya teman-teman yang masih jomblo nih gitu ya. Suami dia ketahuan pernah nonton film porn, ada bintangnya ya. Sudah ditegur tapi hanya minta maaf sekedarnya, seperti tidak menyesal. Saya memaafkan namun sangat berat hati ya. Belajar untuk memaafkan ya, dekati suami terus ya. Dan juga pelan-pelan doakan suaminya gitu ya. Dan pelan-pelan untuk diajak kepada kebaikan ya, ngaji dan seterusnya. Karena kalau misalnya udah ngaji, udah bagus agama, insya Allah nggak akan menjaga pandangannya gitu ya. Karena kadang gini teman-teman, saya pernah ya di akun apa namanya, akun parenting gitulah ya, akun parenting, akun pernikahan gitu, edukasi pernikahan, tapi bukan yang Islam ya. Itu ada malah disuruh disarankan nonton film-film film-film porno gitu ya, dalam tanda kutip film porno tadi gitu ya. Karena bagi sebagian orang nganggap itu suatu hal yang lumrah lah ya, hal yang wajar gitu ya. Tapi kalau dalam Islam sendiri kan nggak boleh, jelas larangannya, tidak boleh melihat aurat orang lain dan seterusnya gitu. Udah, kalau ternyata calon pasang kita punya luka batin yang belum selesai, setelah ditanya ke psikolog juga, apakah sebaiknya saya harus mundur? Bagaimana caranya agar dia tidak semakin terpuruk dan menerima keputusan saya untuk mundur? Apakah akan lanjut atau mundur, itu kembali ke pilihan Mbak atau Mas gitu ya. Kalau misalnya mau mundur tentu ada risiko, ya risikonya mungkin dia kesal, sakit hati, jadi terpuruk ya. Ya minta maaf yang bisa dilakukan gitu, dan beri dia waktu untuk sembuh sendiri ya, biarin gitu ya. Kalaupun maju berarti ada risiko juga ya, risiko untuk menemani dia sembuh gitu ya, menemani dia bertumbuh ya, karena nggak sedikit juga lah ya luka pengasuhan itu sembuh setelah menikah ya. Jadi kalau kata psikolog itu istilahnya suami penyembuh luka pengasuhan, luka istri yang menyembuhkan luka suami gitu ya. Tapi itu perlu kesabaran lebih gitu ya. Ya kayak ngerawat anak kecil aja udah, ya lebih banyak maklumnya ya. Nah, kadang sulit untuk menerima pasangan itu karena teman-teman nganggap pasangan itu kan seharusnya nggak begitu. Tapi coba bayangkan sama anak kecil usia 3 tahun numpahin air, kan kita nggak marah. Kan kita ya biasa aja. Karena apa? Karena kita maklum. Karena dia masih kecil gitu kan. Nah, ketika ada pasangan yang mungkin punya sesuatu hal yang berbeda dalam dirinya ya, suatu misalnya luka pengasuhan, maka perlu untuk punya state emosi seperti itu. Kayak ngerawat anak kecil aja udah. Kalau dia ngelakuin apa ya udah maklumin aja dulu ya, pelan-pelan ya, ditatah dulu ya. Kalau dia ngelakuin kesalahan udah sabar dulu ya, kayak gitulah. Bagaimana menghadapi suami yang masih suka nongkrong dengan temannya, bahkan terkadang suka sampai menginap dan meninggalkan istri di rumah gitu ya. Yang pertama adalah coba berdoa kepada Allah ya, minta sama Allah dulu petunjuk Allah. Yang kedua adalah coba ubah ya sikap perilaku Mbak kepada pasangan ya. Jadi lebih baik, jadi lebih asik misalnya. Pasangan suka nongkrong di luar ya, karena mungkin suami ngerasa ngobrol di luar itu lebih asik gitu ya, dibandingkan ngobrol sama istri. Bisa jadi coba ya cari hal yang suami sukai, cari hal yang menarik bagi suami, sehingga pada akhirnya suami betah di rumah ya, dia ngerasa teralihkan dunianya dari luar gitu ya. Jadi kan manusia itu kan secara instingnya kan begitu. Kalau misalnya dia nih lagi suka sama sesuatu, nongkrong misalnya, tapi ada yang lebih menarik dari nongkrong, dia akan balik tuh Kak, dia akan ngejar yang lebih menarik itu. Udah, gimana ngatasi suami yang sibuk banget kerja, apalagi pandemi gini, banyak kerja di rumah, ada raganya tapi hampa, waktu kebersamaan keluarga jadi minim banget gitu ya. Kalau ini sih pandai-pandai ini ya, pandai-pandai untuk nyari waktu
untuk berdua ya, waktu bersama pasangannya. Karena kalau soal pekerjaan itu kan tuntutan dari kantor juga. Kalau misalnya pekerjaannya ditinggalkan kan ada risiko yang didapat juga. Misalnya gajinya berkurang atau mungkin dia jadi tidak berprestasi ya di keluarga dan seterusnya. Ya, buat jurnal kebaikan suami dan juga jurnal syukur rumah tangga. Alhamdulillah, ini suamiku nih di rumah kerja, aku bisa lihat tiap hari. Tapi ada orang di luar sana yang dia harus LDM dengan suaminya, ya baru ketemu setahun sekali, baru ketemu 6 bulan sekali, ya raganya nggak ada gitu. Itu jauh lebih hampa gitu ya. Kadang teleponan sama apa juga susah dihubungi gitu ya. Karena ada ya istri-istri yang suaminya itu kerjaannya adalah masuk tanah ya, jadi di pertambangan misalnya. Nah, ketika dia kerja hal-hal yang seperti itu jauh lebih berat ya, karena nggak tahu orangnya di mana dan nggak bisa dihubungi juga. Misalnya nih di dalam tanah itu, dalam pertambangan itu 3 minggu atau 6 minggu misalnya, itu selama itu nggak bisa dihubungi. Ya, alhamdulillah bersyukur berarti kalau masih di rumah masih ngelihat orangnya meskipun orangnya sibuk gitu ya. Alhamdulillah materi malam ini Masya Allah. Makasih banyak ya teman-teman yang udah datang hadir. Ini pertanyaannya tinggal 5 ya, saya selesaikan semua ya. Meskipun udah jam 9 ya, udah lewat nggak apa-apa ya. Apakah suami suka nonton porno terus ngajak istri berhubungan, apakah itu boleh ya? Suami ngajak istri berhubungan boleh, tapi suami nonton film pornonya enggak boleh gitu ya. Tapi memang butuh proses ya, karena untuk membenahinya enggak hanya dari stop dia nonton film pornonya ya, tapi dari soal ibadahnya, soal ketaatannya sama Allah, dari soal pemahaman agamanya gitu ya. Jadi nikmati prosesnya aja lah ya, yang seperti itu gitu ya. Karena memang butuh kesabaran itu ya. Assalamualaikum Ustadz, katanya memilih suami itu sama dengan memilih jalan menuju surga. Nah kalau ternyata suami kita ilmu agamanya masih jauh di bawah kita, itu gimana ya Ustadz? Kalau sudah menikah ya berarti bareng gandeng suaminya bareng-bareng untuk ke surga. Ya, jadi surga juga bagi mbaknya insya Allah ketika menginspirasi suaminya jadi lebih bagus agamanya. Ya, Asyah misalnya ya agamanya bagus, taat sama Allah, dan juga menikah dengan laki-laki yang bukan hanya jahat ya, tapi jahat banget ya, Firaun suaminya. Tapi bisa nggak dia mempengaruhi Firaun? Bisa ya. Musa itu kan mau dibunuh sama Firaun. Jadi waktu itu kan semua laki-laki akan dibunuh ya. Nah bayi Musa ini ditemuin ya sama Asyah ya. Nah sama Firaun mau dibunuh, kata dia enggak ya. Jangan bunuh ya, mungkin ada negosiasi lah gitu. Akhirnya apa? Akhirnya Firaun nggak masalah gitu ya. Ya udah biarin hidup gitulah ya. Nah, jadi ternyata Asia aja teman-teman semua ya bisa merayu suaminya ya yang galaknya, kejamnya, durhakanya kayak Firaun. Ini pembelajaran juga sebenarnya buat para wanita ya. Jadi jangan menyerah untuk mengajak pasangannya ke jalan kebaikan. Udah mau tanya, maaf di luar konteks. Pada ta'aruf yang lalu saya hampir dikhitbah, tapi menjelang itu saya emosi dan mendadak tidak percaya pada semua kata-kata ikhwan. Kebetulan ayah saya juga belum bisa menerima saat itu karena kami baru ta'aruf 4 bulan meskipun kami teman SMA yang tidak pernah saling sapa. Sekarang saya trauma udah untuk berproses lagi. Ya, traumanya di mana ya? Kalau misalnya nggak cocok itu nggak masalah sebenarnya. Ya. Dan juga tidak ada hal yang menyakitkan sih sebenarnya ya. Kalau misalnya nggak cocok itu hal yang lumrah, orang tua nggak mengizinkan, mbak ngerasa nggak cocok, itu hal yang wajar dalam proses ta'aruf ya. Gimana kalau istri sering nolak hubungan suami istri? Kalau sering nolak tanpa alasan yang jelas, sebaiknya sih jangan gitu ya. Kenapa? Karena kalau dalam Islam sendiri gitu ya, ini kalau kalau orang-orang orang-orang yang katanya membela perempuan kan, kalau istri kalau memaksa istri itu sama kayak memperkosa gitu kan. Tapi kalau dalam Islam sendiri ya istri semestinya ya mau melakukannya. Ya karena itu udah menjadi kewajibannya seorang istri, dan itu juga menjadi benteng ya, menjadi tameng agar suaminya tidak
melakukan keburukan gitu ya, tidak melakukan maksiat gitu ya. Mungkin penyebab menolaknya karena mungkin nggak terasa menyakitkan atau apa, ya itu mungkin bisa diobrolin ya dengan suaminya gitu ya, agar bisa saling merasakan kebaikan ya dari hubungan yang dilakukan. Udah, apa alasan terkuat dan terbaik dua insan harus mempertahankan pernikahan? Apakah anak atau yang lain? Ya. Apa alasan terkuat dan terbaik dua insan harus pertahankan pernikahan? Apakah anak atau yang lain? Ya. Kalau alasan terbaik temukan sendiri ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa menemukan sendiri alasan terbaik, ya alhamdulillah berarti ya. Kalau nggak bisa gimana? Nah itulah orang-orang yang pada akhirnya bercerai karena dia nggak berhasil menemukan alasan terbaiknya. Ya, karena kalau misalnya saya suruh A, suruh B, suruh C misalnya, itu belum tentu akan kuat bagi teman-teman semua. Jadi coba temukan alasan terbaik. Tapi alasan umumnya ya mempertahankan pernikahan itu agar iblis nggak menang gitu ya. Karena iblis, setan itu kan dia berusaha ya, dia berusaha untuk untuk menggoda pernikahan anak manusia agar bercerai. Dan alasan kedua juga ini secara umum ya, secara umum itu adalah Allah nggak menyukai perceraian. Ya makanya kalau saya seburuk apapun kondisinya, ya selama itu tidak atau belum bertentangan dengan syariat Islam, maka pertahankanlah. Ya kecuali kalau misalnya udah sangat fatal gitu ya. Jadi gitu. Karena cinta itu kan sebenarnya ditumbuhkan ya, ditumbuhkan, dirawat. Ketika cinta udah ngerasa hilang, rasa suka hilang, bisa ditumbuhkan. Udah, izin bertanya, jikalau saya dan pasangan memiliki kesepakatan sebelum nikah, namun nanti di tengah perjalanan pernikahan dia berubah tidak sesuai dengan komitmen kami di awal, kesalahan yang dilakukan tidak bisa ditoleransi atau tidak bisa diterima dan dimaafkan. Misalnya terjadi perselingkuhan atau tidak mencukupi nafkah lahir batin. Bagaimana cara menyelesaikannya? Untuk tahapan awal ya bisa dengan melakukan mediasi ya. Mediasi, duduk bareng ya, ajak orang tua wanita, orang tua laki-laki ya, atau ustadz, ngobrolin bareng-bareng. Ya, jadi kan stepnya gitu ya. Yang pertama itu adalah mediasi dulu, ngobrol dulu, libatkan pihak ketiga. Udah, bagaimana kalau pasangan berulang kali selingkuh? Nah, ini yang jomblo ini dengerin ini jadi ngeri-ngeri sedap ini. Dari tadi masalahnya dark semua ya, gelap-gelap semua gitu. Tapi tetap semangat ya. Karena memang begitulah pernikahan ya, uniknya pernikahan ya. Udah, bagaimana kalau pasangan berulang kali selingkuh malah sampai 2 kali nikah siri diam-diam? Apakah masih dimaafkan atau mundur saja karena rasa percaya sudah hilang dan cinta sudah hilang? Pasangan juga pengalaman agamanya kurang, sholatnya bolong, apalagi subuhnya tidak pernah sholat sudah 1 bulan. Istri tidak dididik, agak egonya juga tinggi. Ya, nah ini ke pihak ketiga dulu ya, mediasi dulu ya, mediasi dulu, nanti di hasil mediasinya seperti apa, keinginan Mbak bagaimana, sampaikan ya di saat mediasi tersebut gitu ya. Karena ini kalau ini kan sudah kalau ibaratnya permainan bola, ini udah ngelanggar garis lah gitu ya, udah selingkuh ya, sholatnya juga juga nggak benar dan seterusnya. Dimaafkan tetap ya, tapi mungkin tidak dimaklumi kesalahannya. Ya, jadi memaafkan itu untuk diri sendiri, untuk kebaikan Mbak sendiri, agar rasa sakit hati, rasa bencinya tidak hilang gitu ya. Agar cara bencinya hilang gitu. Cara membahagiakan pernikahan. Cara membahagiakan pernikahan gimana? Bahagia itu adalah bukan senang ya. Jadi bahagia berbeda dengan senang. Kalau senang itu adalah rasa yang kita rasakan ketika kita ketemu dengan sesuatu yang kita sukai ya. Misalnya nih teman-teman pengen dapat diskon gitu ya, diskon 50% gitu misalnya. Oh, ketemu diskon itu senang. Sementara bahagia itu adalah cara kita memaknai, memberi arti kepada setiap kejadian yang terjadi agar kejadian itu bisa membuat kita lebih berdaya. Itulah bahagia. Jadi bahagia itu tentang keputusan. Jadi apapun persoalannya, kalau kita beri arti dengan cara yang benar, cara yang tepat, insya Allah kita bisa bahagia. Dalam Islam kita mengenal barokah. Barokah itu adalah tidak selalu senang, ya, tapi ada sedihnya.
Ya, jadi makanya disebutkan bahwa kebaikan yang bertambah-tambah itu atau kebarokahan itu adalah ketika kita bisa bersabar saat diuji dengan kesulitan dan kita bisa bersyukur saat diberi nikmat. Ya, Nabi Ayub alaihissalam contohnya ya, itu adalah contoh bagaimana beliau tetap bahagia. Ya, tetap bahagia dalam kehidupan beliau ya meskipun ujiannya bertubi-tubi. Karena apa? Karena ngelihatnya sama. Ya, yang satu nikmat syukuri, yang satu lagi ujian udah disabari. Gitu ya. Cara mediasi membahagiakan pasangan yang nikah gimana? Cara mediasi membahagiakan pasangan. Mediasi itu ngobrol dengan pihak ketiga ya. Jadi mediasi itu bukan untuk membahagiakan sebenarnya ya, tapi adalah mencari jalan keluar, mencari solusi ya ketika ada persoalan yang mungkin tidak bisa diselesaikan berdua. Cara mempertahankan hubungan cinta pernikahan selamanya gimana ya, dengan memperjuangkannya ya, dengan memberikan yang terbaik kepada pasangan dan seterusnya. Ustadz, webinar ini ada rekamannya enggak? Ada ya, insya Allah ada. Mudah-mudahan besok dikirim ya, mudah-mudahan mood saya bagus buat ngirimnya. Assalamualaikum Ustadz, saya gagal ta'aruf dengan seseorang karena berbeda manhaj. Walaupun berbeda, ikhwan tersebut tetap ingin menikahi saya. Namun saya ingin mundur karena khawatir akan banyak perdebatan. Keputusan saya untuk mundur membuat sisihan ikhwan kecewa sekali. Mereka merasa disesatkan dengan alasan saya untuk mundur. Apa yang harus saya lakukan agar hubungan saya dengan dia tidak bermusuhan? Ya, tolak aja ya, kalau yang penting dari mbaknya nggak ada keinginan untuk bermusuhan. Adapun bagaimana dia merespon itu kan urusannya dia, itu di luar kendali Mbak. Ya, jadi kalau memang udah nggak suka ya udah tolak, apapun responnya ya serahkan ke dia. Silakan ya bagi teman-teman yang mau daftar webinar hari Sabtu, insya Allah kita bisa diskusi lebih dalam lagi, lebih banyak lagi. Bisa daftar di chat ya. Webinar malam ini mungkin itu aja dan sampai jumpa di webinar pekan depan ya. Jadi insya Allah hari Selasa depan kita webinar lagi, kita belajar bareng lagi karena setiap Selasa malam kita ada webinar rutin ya. Mungkin itu aja dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas pertanyaan yang mungkin kurang tepat jawabannya dan berbagai kekeliruan dan kekhilafan saya ya, karena segala keburukan dari saya dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.